Kebetulan Indonesia dan Belanda cukup punya banyak perbedaan tentang bagaimana cara pemeriksaan ibu hamil ya. Kalau di Indonesia mungkin yang bisa aku lihat dari teman-teman yang sering posting di Instagram dalam setiap pertemuan dengan dokter mungkin melakukan eko foto, melakukan eko video dan segala macamnya. Di sini enggak. Jadi hanya di minggu-minggu tertentu aja. Di awal minggu, terus habis itu juga di 20 minggu ke-20 karena itu akan ngecek semua organ-organ gitu kan ya. Terus habis itu nanti baru ada lagi di minggu 36 atau apa. Jadi memang gak sering. Jadi itu yang bikin aku kangen sama baby. Aduh kangen pengen ngeliat. Jadi selebihnya pertemuan dengan dokter kandungan itu hanya ngecek detak jantung, hanya ngecek blood pressure aku, hanya ngecek berat badan aku masih normal atau enggak di masa kehamilan ini gitu kan ya. Terus beberapa tes darah juga gitu, tes gula. Nah itu yang bikin aku jadi kayak oh ini yang membuat beda ya sama Jakarta sama Indonesia. Karena kan kalau dilihat teman-teman posting setiap kontrol bisa lihat babynya gitu ya. Kalau di sini enggak. Dan juga yang beda adalah vitamin. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia banyak vitaminnya gitu kan ya. Vitamin untuk darah, vitamin untuk... Di sini cuma satu. Jadi aku bener-bener nanya, yakin nih bener nih gitu. Iya karena mereka lebih ya vitamin yang lainnya kamu bisa dapetin dari sayur dan buah. Jadi ya ini hanya untuk membantu, yang penting volume zurnya bisa tercukupi gitu. Aku sempat nanya juga nih, bener nggak sih kayaknya kalau ngelihat teman-teman, ya itu balik lagi ya, suka membanding-bandingkan padahal kita di negara yang beda gitu. Cuma ya bener nggak sih di awal trimester tuh, gue cuma dikasih 1 vitamin, tapi teman-teman yang lain tuh vitaminnya banyak, yakin nggak sih? Sampai aku nanya lagi ke dokter, ini bener iya, memang 1 vitamin itu udah untuk semuanya, jadi kamu nggak perlu banyak-banyak minum. Oh iya, jadi caranya berbeda. Walaupun semua tujuannya sama untuk kesehatan bayi, tapi ada treatment yang berbeda gitu. Kita ketemu dokternya rutin, tapi cuma cek detak jantung aja. Kita bisa dengar detak jantung, tapi nggak bisa lihat babynya lewat eko. Jadi kayak aku kangen gitu. Ya, kalau menurut aku sempat bilang, kita kalau misalnya di Indo bisa lihat tiap hari malah, mungkin aku suka bercandain gitu. Ya, tapi mungkin di sini ya itu aturannya seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa juga. Kan kita sekarang tinggalnya di Belanda, berarti kan kita mengikuti aturan Belanda. Cuma kadang-kadang jadi kangen gitu, pengen lihat, pengen tahu. Kan kita nggak bisa lihat ya baby lagi ngapain, kita cuma bisa ngerasain movementnya, cuma bisa ngerasain gerakannya, tapi kita nggak tahu gitu. Jadi ya udah aku sampai udah berapa lama ini ya nggak lihat babynya, cuma yang penting setiap mendengar detak jantungnya puji Tuhan sehat dan gitu aja. Ini kan udah lebih dari setengah perjalanan ya, hamilnya juga semuanya kontrolnya juga di Belanda, jadi ya pastinya melahirkannya karena di sini. Dan untuk gender sendiri kebetulan kita di sini kebanyakan pengennya surprise. jadi kayaknya akan lebih seru kalau misalnya aku kasih surprise juga buat yang lainnya. Aku kemarin udah tanya sama ibuku, nah ini aku juga tetap tanya sama ibuku, Bu, ini belanja nanti ya kalau misalnya udah lewat 4 bulan, kata ibuku gitu kan. Nanti ya kalau misalnya udah jalan 5 bulan, nah ini baru belanja baru belakangan ini aja sih, sebenarnya juga udah mau mendekati 7 bulan dari persiapan kasur, dari persiapan komode, dari ya yang gitu-gitu. Dan nggak nyangka perintilannya banyak sekali ternyata. Apalagi baby aku kan bakalan lahir di negara 4 musim. Jadi kita benar-benar harus mikirin nanti pada saat winter bagaimana, pada saat summer bagaimana, saat spring, saat autumn bagaimana, kan itu beda-beda. Jadi itu dia mungkin yang bikin perintilannya jadi banyak banget. Ya apalagi kan walaupun baby ya dingin kan harus pakai coat baby ya. Jadi mungkin itu perintilan ya walaupun kecil tapi kan tetap anget gitu kan ya.
Dan ya emang lebay juga sih mamahnya, ya kan, bundanya juga lebay nih anak pertama, oh pengennya beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Seperti itu. Tapi seru sih, itu yang bikin enjoy, yang nikmat banget itu. Kebetulan ibuku sekarang itu lagi ada di Toronto, di tempat adikku gitu kan ya. Dan hamil ini kan juga bukan diprediksi oh akan hamil nanti gitu kan ya, atau akan hamil sekarang gitu. Nah kebetulan ketika ibuku ada di Toronto, ibu akan tinggal sekitar 6 bulanan kayaknya di sana gitu, sekitar 6 bulanan. Dan menjelang aku lahiran, ibu tuh baru pulang dari sana gitu. Dan ibuku juga ya, tapi semua itu rencana bisa berubah ya, semua rencananya bisa berubah. Cuma ibuku bilang ya udah ada keluarga Jeffrey semuanya yang bakal take care apa segala macam gitu kan ya. Udah gitu juga apa namanya, aku kan juga udah lama nggak ngurus bayi, aku bingung katanya. Aku cuma bilang ya kalau ibu mau datang, kalau misalnya ibu merasa bahwa apalagi kan baru mendarat banget dari perjalanan jauh apa segala macam, itu kan kesehatan dia juga utama ya. Jadi itu nanti akan kita bicarakan lagi sih maunya seperti apa. Kalau misalnya ternyata nggak datang pun bukan berarti karena nggak mau, bukan karena nggak bisa, karena memang kondisinya oh ya baru pulang banget. Terus itu kan harus bikin visa lagi, proses yang panjang gitu. Jadi maksud aku itu akan kita bicarakan lagi nanti. Banget, yang aku tahu kan ya hamil ya udah hamil. Karena kan belum pernah merasakan. Maksudnya hal simpel aja, ketakutan-ketakutan yang aku alami di trimester pertama kan pasti juga pernah dialami oleh para bunda dan terutama ibu aku gitu kan ya. Jadi baru Bu, ini aku tuh suka gini tiap tiap hari telepon tuh kayak ya aku mah nggak nyangka ada manusia di dalam badan aku gitu. Ya waktu itu juga kan kita jadi sharing gitu kan ya, walaupun kita udah berbeda zaman tapi kan feeling, rasa, terus habis itu apa namanya kenikmatannya apa segala macamnya kan pasti sama gitu. Jadi kalau dibilang empati, oh luar biasa banget, aku sama ini hebat ya ibu bisa ngelahirin secara normal buat aku sama adekku gitu kan. Jadi ya pasti bukan cuma sama ibu, kayaknya hampir semua ibu ya. Aku ngerasa setiap wanita dan setiap perempuan yang hamil tuh kayak apa ya, kan sekarang aku ngerasain gitu, happy-nya luar biasa, pasti pertarungannya juga luar biasa kan. Nggak, kayaknya mamah papa deh, lebih-lebih ke mamah papa ya.